tapi menurut saya tidak efektif. Karena gini ya, ketika saya menjadi komisioner KPAI pun banyak kan kita ngurusin anak-anak ini. Dan rata-rata mereka itu, dan data juga menunjukkan anak-anak dari keluarga yang pengasuhannya negatif, anak-anak biasanya tidak berperilaku tidak tepat. Yang kedua, anak-anak ini punya luka batin. Mungkin dia melakukan kekerasan karena dia juga korban kekerasan di lingkungan rumah. Dia nggak akan berani dong melawan orang tua dan keluarganya. Lalu ketika di sekolah dia melakukan pada anak lain yang lebih lemah dari dirinya. Ini terus berkembang dan dibiarkan. Sesuatu yang dibiarkan tadi lama-lama akan jadi tindak pidana. Dan satu lagi, kita punya sistem peradilan pidana anak itu di Undang-Undang 11 2012, di mana anak-anak yang tadi terkategori melanggar ketentuan, aturan dan lain-lain, maka pembinaannya ada diatur di dalamnya. Nah, artinya di situ ada Kementerian Sosial untuk balai rehabilitasi, lalu ada kemudian dinas sosial di daerah, dinas pendaya perlindungan anak, karena anak-anak ini mungkin luka batinnya, jiwanya. Karena prinsipnya gini ya, saya percaya orang yang bahagia bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Tapi orang yang tidak bahagia, dia bisa tidak memperlakukan orang lain maupun dirinya dengan baik. Jadi prinsip itu pun penting. Orang tua itu harus bahagia dulu, baru dia bisa bagian anaknya. Nah, prinsip inilah kemudian, ini anak udah dididik nih 6 bulan sampai 1 tahun di barak militer. Balik lagi, orang tua dulu sumbernya orang tua. Orang tua yang nggak berani apa-apain, balik lagi nggak. Kalau soal barak militer, saya rasa soal itu kan kewenangan si pemilik kebijakan ya. Tapi kalau menurut saya, kalau ditanya misalnya anak saya mau nggak dimasukin, ya enggak gitu. Karena bagi saya nggak akan ada manfaat secara signifikan gitu. Nah, kita sudah saksikan ya celotehan dari mantan KPAI yang memaparkan beberapa teori-teori tentang kenakalan remaja ya. Yang sebetulnya teori tersebut itu sudah diterapkan di sekolah-sekolah dan hasilnya ya kurang maksimal ya. Nah, apa salahnya kita coba gebrakan yang terbaru dari Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing ya. Kita coba terlebih dahulu duduk-duduk manis aja dulu ya. Kita lihat nih tanggapan dari para netizen kepada mantan KPAI ini yang selalu berkuar-kuar tetapi kerjanya hanya teori saja ya. Bisa nggak kali ini KPAI diem dulu aja? Udah diem dulu aja, duduk anteng gitu. Gue tuh shock gitu ya. Selama ini gue kira udah nggak ada, terus tahu-tahu nongol-nongol protes. Udah, kata gue, biarin Kang Deddy Mulyadi kerja dulu. Udah, kalian diem dulu aja. Gue rada kaget juga, tiba-tiba mereka bilang sedih banget karena mereka merasa anak-anak terdiskriminasi. Kata gue, kemana aja selama ini? Udah diem lo aja ya. Diem, kata gue deh. Kadang yang dibutuhkan anak muda bukan hukuman, tapi struktur. Deddy Mulyadi mengirim puluhan siswa nakal ke barak militer, bukan untuk dihukum, tapi dibimbing. Di sana mereka akan belajar disiplin, tanggung jawab, dan rutinitas. Hal-hal yang mungkin tidak mereka dapatkan di rumah atau di sekolah. Banyak yang protes, katanya ini terlalu militeristik. Tapi mari jujur, sebagian anak muda kita tumbuh di lingkungan yang bising tapi kosong, penuh tuntutan tapi tanpa arah. Barak bukan solusi untuk semua, tapi ia bisa jadi ruang aman bagi yang kehilangan pegangan. Di sana mereka belajar bangun pagi, menyusun tempat tidur, menghormati instruksi, hal sederhana yang perlahan membentuk karakter. Dalam psikologi sosial, terutama dalam pendekatan behavioristik, meyakini bahwa perilaku manusia dibentuk, dipelihara, dan diubah oleh konsekuensi yang muncul dari lingkungannya. Ketika seorang remaja berada dalam sistem yang terstruktur, dengan aturan yang konsisten, respon yang dapat diprediksi, dan penguatan yang jelas, maka perilaku yang baru punya ruang untuk tumbuh. Bukan semata karena dihukum saat salah, tapi karena dibentuk saat benar. Lingkungan yang stabil memberi umpan balik yang ajak, dan dari situlah pembelajaran perilaku terjadi. Barak dalam konteks ini bukan simbol represi, tapi ruang eksperimental, tempat perilaku lama dipadamkan dan pola baru dipraktekkan berulang-ulang hingga melekat. Ini bukan persoalan militerisasi pendidikan, ini usaha untuk hadir ketika keluarga dan sekolah mungkin sudah menyerah. Ini tentang memberi kesempatan kedua dalam bentuk yang berbeda. Karena kadang yang terlihat seperti barak justru bisa menjadi rumah, tempat anak belajar mengenal dirinya. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat keteraturan. Nah, ini juga ada tanggapan dari netizen. Nih, kita saksikan lagi sama-sama ya.
Kemarin ibu-ibu KPAI ini ya yang wawancara di TV tapi nggak riset dulu tuh berapa usianya si Aura Cinta. Sekarang Ibu Esti, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Gini Bu, kalau mau nangis mah ya Bu, nangis aja Bu, nangis nggak apa-apa Bu, nangis aja kalau mau nangis Bu. Pertanyaannya, terus solusinya apa nih yang terbaik menurut Ibu daripada dimasukkan ke barak? Menurut Ibu apa? Solusi yang baik apa? Mungkin dititipin aja gitu ke rumah Bu Esti, biar Ibu Esti aja yang mendidik. Daripada dimasukkan ke barak nanti Ibu Esti pengen nangis lagi. Gimana Bu? Itu kan dimasukin ke barak kan atas persetujuan orang tuanya Bu. Itu udah saking orang tuanya bingung Bu. Bingung harus gimana cara menasehati anaknya gitu ya. Udah nggak tahu harus berbuat apa lagi gitu Bu. Makanya dimasukin ke barak supaya dididik gitu ya Bu ya. Supaya diajarin disiplin, nanti keluar dari situ jadi anak yang baik. Kan gitu Bu harapannya. Kan di barak bukan dididik jadi tentara terus disuruh perang Bu. Bukan. Di sana juga suruh belajar Bu, kayak anak sekolah gitu. Terus kira-kira gimana deh Bu? Menurut Ibu baiknya? Kalau nggak dimasukin ke barak, titipin aja ke rumah Ibu Esti. Gimana? Kang Deddy Mulyadi udah mulai banyak yang intimidasi sekarang. Kemarin preman, sekarang KPAI dan Komnas HAM. Ya, sekarang gua tanya sama kalian, langkah konkret kalian mengatasi geng motor, anak tawuran dan banyak korban loh itu di situ. Geng motor itu bukan orang dewasa, itu anak-anak. Anak-anak, bahkan banyak anak SMP. Apa langkah konkret kalian? Sekarang tugas kalian diselesaikan oleh satu manusia yang berasal dari Jawa Barat dan kalian ganggu. Kalian bilang nggak ada hak TNI membina. Nggak, gimana sih? Maksudnya nggak ada hak membina? Gue ini pernah ikut paskibraka di sekolah dan gue pernah mendapat pembinaan dari TNI. Nggak bolehnya itu di segi apa? Melanggar HAM-nya itu di segi apa? Langkah konkret itu kalian tuh apa? Nggak usah ketakutan Kang Deddy Mulyadi bakal jadi presiden. Jangan takut. Kita warga Jawa Barat lebih menginginkan Kang Deddy Mulyadi itu fokus dulu ngebenerin Jawa Barat, biar sebagai percontohan daerah Jawa Barat, biar negara malu sama Jawa Barat. Blok nih. Oke, bagaimana menurut pendapat kawan-kawan semuanya? Apakah setuju dengan KPAI ini ya? Atau misalkan lebih setuju kepada gebrakan Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing? Silakan tuliskan di kolom komentar ya.